Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yaitu Nur Aini Soliha, Ridho Asyhari. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-1 dan materi kedua disampaikan oleh Ridho Asyhari. Teaching Writing to Learner. PNUR atau PNUR telah melakukan penelitian mengenai bagaimana sih usia pelajar mempengaruhi mereka dalam belajar bahasa. Asumsi yang dibuatnya antara lain yang ke-1, anak-anak belajar bahasa lebih baik daripada orang yang lebih tua. Yang kedua, belajar bahasa asing di sekolahan harus dimulai pada usia sedini mungkin. Yang ketiga, lebih mudah untuk menarik dan memotivasi anak-anak daripada orang dewasa. Reading is the fourth of the four. Jadi menulis adalah poin yang keempat dari language skill, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. What is writing? Apa itu writing? Writing adalah sebuah proses dari mengumpulkan ide melalui pengecekan apa yang telah ditulis. Writing juga sebuah produk, yaitu sebuah teks. Terus, writing as a process. Jadi, writing itu adalah sebuah proses. Proses writing itu terdiri dari langkah-langkah yang kita ambil. Ketika kita menghasilkan sepotong tulisan, prosesnya bisa mencakup beberapa atau semua hal. Nah, ini berikutnya ya. Yang pertama itu brainstorming, membuat sebuah catatan dari ide atau kata, frase yang sesuai dengan topik supaya mudah dipahami. Terus yang kedua itu planning atau perencanaan, ide-ide tadi menurut tugasnya atau kegunaannya. Yang ketiga, drafting, usaha pertama untuk menulis ide-ide tadi sebagai teks lanjutan. Terus yang keempat itu merevisi, memutuskan bagaimana untuk memperbaiki draft pertama dalam hal isi atau akuransi. Terus yang kelima itu menulis kembali teksnya termasuk kebaikannya juga. Writing as a product. The writing product really life is the text with a purpose. The purpose might be, for example, the inform to things, the request or simple. Jadi yang satu itu ya, produk tulisan itu sebuah tulisan dengan tujuan. Tujuannya itu bisa untuk mengonfirmasikan, untuk berterima kasih, untuk meminta sesuatu, atau untuk menghibur. Terus yang kedua itu keberhasilan suatu teks bergantung pada keakuratan penulisan dan kesesuaian isinya. Terus yang ketiga itu tulisan dari siswa memberikan kesempatan yang baik kepada guru untuk memeriksa kesalahan grammar dan kosakata dan mengidentifikasikan kemajuan belajar. Terus yang keempat itu writing memperbolehkan siswa untuk mempraktekkan struktur baru dalam konteks yang terkoreksi. Terus yang kelima itu writing dapat memberikan lebih banyak variasi dalam pelajaran. Then how do you teach writing to young learner? Attention to writing is very limited. The teacher gives the learner a title or a topic. The learner produces a text and the teacher makes the grammar, vocabulary and spelling mistake in it. Pay attention to the writing process by providing opportunity for learners to brainstorm, plan draft, and revisi. Give learners something to write about, picture, or particularly good way to provide content. Choose topic which the children can relate to in their own experience. Maksudnya yaitu bagaimana Anda mengajarkan menulis kepada siswa. Nah, ini yang pertama ada guru memberikan judul atau topik pada siswa, kemudian siswa menghasilkan teks, dan kemudian
guru mengoreksi apakah ada kesalahan dalam penulisan dari siswa tersebut mengenai tata bahasa, ejaan, kosakatanya, maupun kapitalis hurufnya. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk saling bertukar pikiran dengan cara mungkin bisa diskusi atau kerja kelompok dalam kelas. Nah, jadi siswa itu bisa bertukar pikiran dari siswa satu ke siswa yang lainnya seperti itu. Yang ketiga, memberikan siswa sesuatu untuk ditulis. Nah, ini dicontohkan di sini itu dengan menggunakan gambar. Nah, kemudian dari gambar tersebut, siswa tersebut mengamati gambarnya bisa, dan siswa akan menulis apa saja sih yang ada di gambar tersebut. Nah, yang keempat itu memberikan topik penulisan yang ada kaitannya dengan pengalaman mereka sendiri. Jadi kalau seperti ini itu memudahkan siswa untuk menulis ya. Jadi dia tidak terlalu bingung karena yang ditulis itu adalah pengalaman mereka sendiri. Accuracy, grammar, vocabulary, punctuation, spelling, capitalization, legibility, appropriate text convention. Ya, selanjutnya ada ketetapan dalam penulisan. Nah, itu ada tata bahasa, kosakata, tanda baca, ejaan, kapitalis, keterbacaan, konvensi teks yang sesuai. Nah, jadi dalam penulisan itu tidak sembarangan. Jadi ada aturan-aturannya tersendiri dan ada ketetapannya tersendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dalam penulisan alangkah baiknya kita itu harus menguasai tata bahasa dan kosakata, tanda baca dan seterusnya itu harus dikuasai dalam penulisan. And then content, communicatively effective, soft-scanly, detailed, logically organized, original or interesting, valuable, stylistically appropriate. Selanjutnya itu ada kandungan dalam penulisan. Selain ada ketetapan, juga ada kandungan dalam penulisan. Yang pertama yaitu ada efektif secara komunikatif, ya, yaitu maksudnya penulis itu bisa berhasil menyampaikan yang ditulis itu kepada seorang pembacanya. Yang kedua itu rinci, yang ketiga terorganisir dan logis. Jadi pembaca itu mudah untuk memahami ide-ide dalam penulisan. Jadi katanya itu tidak terlalu bulat, jadi mudah dipahami. Yang selanjutnya itu asli dan menarik. Selain dalam penulisan itu ada bisa menarik ya, tulisannya itu harus menarik untuk dibaca oleh seseorang atau intinya menarik seperti itu. Selanjutnya itu dapat dipercaya dan penulisannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya. And then the writing skill. We can expect young learners to develop their writing skill without teaching how to write and giving the opportunities to practice. Learners do not necessarily transfer their skill in writing from what they can do in their own language. In the case of young learners, they might not have developed their writing skill even in their own language. Writing is probably the most personalized creative activity in the language class. By developing their writing skill early, young learners are making